Bismillahi masyaallah, la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Samin Saifuddin SPDI yang baru saja memberikan tausiah kepada kita. Tidak lupa Bapak Ustadz Abdurrahman, Bapak Eko Yulistiantoro sebagai Ketua Panitia, Ibu Asriah SKM Ketua RT 001, Bapak Misnan, Bapak Ade Ambari, dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf, para tokoh yang barangkali saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini dalam suasana kondisi pandemi COVID-19. Kita masih bisa mengadakan peringatan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita berterima kasih kepada pengurus atau kepada pengelola gedung ini yang mengizinkan kita dan tetap kita menjaga protokoler kesehatan kita dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan, baru saja tadi saya membaca bahwa diperpanjang kembali PSBB oleh gubernur kita sampai tanggal 9 atau Desember itu ya. Artinya bahwa pandemi ini sudah semakin melandai dan sudah menuju titik aman. Ya, mudah-mudahan insya Allah awal tahun kita sudah lepas daripada pandemi COVID-19. Kita berdoa amin ya robbal alamin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Gubernur kita, ya, pengelola gedung kita ini yang alhamdulillah selama COVID ini digratiskan, benar ya? Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan insya Allah pengelola dan seluruh aparat Pemda akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu, ibu-ibu asik dengan dunianya sendiri itu ya. Sudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, dijadikan menjadi nabi yang terakhir. Tentunya sudah jauh rencana Allah. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, sebelum jagat raya ini diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Allah merencanakan kelahiran Nabi dengan ujian-ujian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi ibu-ibu pada baca maulid yang pakai seragam merah, kemana ini seragam merah? Alhamdulillah. Nah, udah lunas belum itu? Belum.
Itu latihannya 2 minggu itu Bu ya. Tadi kita baca ya dalam maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tahu nggak artinya itu? Nanti tanya sama Ustaz Samin tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari dirimu sendiri. Min anfusikum. Jadi nabi kita itu sama dengan kita. Bahkan Nabi mengatakan innama ana basyar. Aku ini adalah manusia biasa. Akan tetapi ada perbedaan dengan manusia yang lainnya, walaisa kal basyar. Tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Akan tetapi dalam satu sisi Rasulullah itu sama dengan kita. Nabi punya mukjizat tidak seperti mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan tongkatnya lautan bisa dibelah Pak. Cuman kalau ente nyari tongkat Nabi Musa sekarang nggak akan ketemu. Andai kata ketemu dengan tongkat Nabi Musa pun tidak bisa membelah lautan. Idrib bi asokal bahar, pukul Musa lautan itu, maka terbelahlah lautan tadi. Ini mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalam yang lainnya banyak. Nabi Isa punya mukjizat, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, makanya disebut dengan Isa al-Masih, Isa yang menghapus penyakit. Dajjal juga sama, disebut dengan Masihid Dajjal. Itu kita baca doa tuh dalam tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dajjal disebut juga dengan masih. Kenapa? Karena masih itu adalah menghapus. Ya, mim syaha itu penghapus. Ana amsah wajhi, saya menghapus atau mengusap muka saya. Maka Dajjal disebut dengan Masihid Dajjal karena Dajjal itu matanya terhapus satu. Nih kita sudah di ujung nih Pak Bu. Ya, kita sudah di ujung daripada akhir zaman, di mana fitnahnya Dajjal itu nanti sangat luar biasa. Adik-adik duduk yang tenang, duduk ya. Udah duduk ya. Sudah, jangan ada yang ngobrol. Nang. Kata Nabi, kalau nanti Dajjal sudah turun, jangan coba-coba temui Dajjal. Fitnahnya dahsyat. Dajjal itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka kita baca doa tuh di tahiyat akhir tadi. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Tuh kata Nabi, dalam satu hari Dajjal bisa mengelilingi bumi. Dia menyebarkan fitnah. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak usah Dajjal Pak. Tuh handphone yang kita pegang saja, berita hoax yang disebarkan nggak sampai satu hari. Jadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah nanti akan terjadi fitnah yang luar biasa. Sekarang pun orang bisa berubah dari kebenaran menjadi kebatilan gara-gara hoax berita. Maka handphone itu kayak pisau Pak. Ya, satu waktu dia bisa bermanfaat buat kita, tapi salah kita gunakan, kita bisa membunuh dengan pisau tadi. Ya, anak-anak kita sudah keranjingan handphone. Dulu kita masih kecil nggak megang handphone nggak apa-apa. Kalau sekarang handphone itu bisa jadi berhala kalau kita salah menggunakannya. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan handphone tadi, kita bisa buka UAS, Ustadz Abdul Somad, kita bisa buka Adi Hidayat, banyak penceramah yang ada di handphone tadi, dari YouTube yang bisa kita dengar. Akan tetapi gambaran tentang fitnah yang terjadi di akhir zaman sekarang sudah terbukti. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan ya kita tidak akan kena dari fitnah-fitnah yang ada. Kita sudah berada di akhir zaman, kata Nabi, umur umatku tidak akan lebih daripada 1500 tahun dan tidak akan kurang dari 1500 tahun. Nanti umat Nabi Muhammad habis, nggak lebih dari 1500 tahun, tidak kurang dari 1500 tahun. Sekarang udah tahun berapa?
1442. Jadi kalau dikurangin 1500 kurangin 1442 tinggal berapa? Tinggal 58 tahun lagi kiamat akan tiba. Umat Nabi Muhammad habis. Tenang aja, kita nih yang tua-tua nggak bakal ngalamin, ya kan? Ini anak-anak kita nih yang kecil-kecil ini nanti akan ngalamin. Maka kita mesti persiapkan apa yang kita dapatkan pada hari ini, harus kita manfaatkan untuk persiapan anak-anak kita ke depan. Maka saya tadi masuk kemari Pak, subhanallah, luar biasa. Ini nikmat benar Pak, tinggal di sini bermasyarakat, bergaul, kemudian kita lihat ada musolahnya yang saya dengar sebentar lagi akan dibangun apa? Masjid. Ya, mudah-mudahan insya Allah dari sini nanti anak-anak kita punya bekal yang kuat untuk menghadapi tantangan ke depan yang sangat berat. Jangan diributin lagi. Tadi Ustadz Samin sudah ngomong soal kita ibadah, yang pakai kunut, yang nggak pakai kunut, jangan diributin lagi. Kalau dulu tahun 70-an masih pada ribut. Kalau sekarang orang udah nggak ngeributin kunut lagi karena yang sembahyang subuh udah jarang. Bener nggak? Bu, ini anak-anak kita bekalin tuh. Tinggal turun, masuk musola, isi, siapkan. Ustadz Samin ada, Ustadz yang lain ada, Yai Nurdin ada. Mana orangnya? Nurdin apa Udin? Nurdin. Ini ada cerita nih, kalau orang Betawi ceritanya Udin. Udin dibilang goblok tapi pinter, dibilang pinter tapi goblok. Itu kan sama juga kayak orang mancing Pak. Orang mancing itu kayak orang goblok. Dengerin dulu MTA, ya kan? Jangan nunjuk-nunjuk orang, nggak baik. Orang mancing itu kayak orang bego. Beli ikan di empang 35.000, bukan dibawa pulang, dilempar lagi ke empang, habis itu dipancingin. Goblok nggak kira-kira? Orang kan harusnya kalau habis beli ikan bawa bini nunggu, ini kagak. Habis beli ikan 35.000 sekilo, dilempar lagi ke empang, habis itu dipancing. Goblok banget kan? Itu kan sama juga kayak orang main catur. Orang main catur orang bego. Nah tuh rasain loh, tadi ngatain orang. Kenapa saya bilang orang main catur kayak orang bego? Lihat deh orang main catur, habis dipindahin dipikirin, habis dipindahin kan goblok namanya, ya kan? Mau saya kalau kagak mau dipikirin jangan pindahin gitu. Habis pindahin pikirin, pindahin. Goblok orang ini, ya kan? Ini si Udin dibilang goblok tapi pintar, dibilang pintar tapi goblok. Adzan jam 12 malam. Dia adzan jam 12 malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. RT geger. Kata RT, wah Udin gila, Udin ya. Adzan jam 12 malam. Akhirnya RT datang ke musola, RW datang ke musola, pengelola gedung datang ke musola. Udin lagi adzan disuruh berhenti. Lu berhenti Din, adzan lu apa-apaan, adzan jam 12 malam, lu gila ya, lu stres ya. Udin ketawa aja. Kata Udin, yang gila stres bukan gua, lu yang pada kumpul, ya kan? Lu yang pada datang pada kumpul, lu gila stres. Lah ngapa lu bilang gua gila Din? Lah buktinya, kata Udin, buktinya apa? Waktu subuh gua adzan lu pada kagak datang, ngapa sekarang jam 12 malam gua adzan lu pada datang? Bener kagak? Jadi yang stres siapa? Lo. Ah ya kan Udin. Pak, Bu, ini musola ini. Tuh. Ntar ada masjid, siapin anak-anak kita ke depan. Ustaz, subuh berapa sab? Hah? 5 sab, kalah sama masjid gua.
Jadi Masjid Aswada bisa sampai 10 saf dijajarin atu-atu. Bu, makanya nih anak-anak kita kiamat udah tinggal deket lagi. Tuh. Kiamat lagi pulang kampung. Kiamat. Lu aja ngomong sini, lu udah tadi ngomong dulu. 48 tahun lagi berarti waktu semakin dekat ini. Kalau anak-anak kita nggak kita siapkan, fitnah ke depan ini luar biasa. Tuh. Tadi yang saya kasih gambaran tuh. Kalau Dajjal saja bisa keliling bumi dalam 1 hari menyebarkan fitnah, ini handphone bisa menyebarkan hoax cuman berapa jam tuh. Mudah-mudahan insya Allah nanti ini anak-anak kita di sini pada benar semuanya. Makanya kalau anak pengen benar, bapak juga biar benar, bini biar benar. Amin. Amin. Lu kenceng banget aminnya ngapa? Mudah-mudahan bener ya. Udah yang ono tinggalin no, jangan pakai 2, 1 aja udah. Orang kalau punya bini 2 insya Allah sih aman, sholatnya puasanya nanti di akhirat nggak bakal diperiksa. Orang kalau punya bini 2 puasanya sholatnya nggak bakal diperiksa akhirat, karena mereka bohong aja kagak habis kagak nyampe ke sholat ya kan. Soalnya bohong sini bohong. Udah, ya. Ibu juga kudu bener sama laki, karena tadi Ustadz sudah menyampaikan yang dibawa oleh Nabi apa? Akhlak. Ini anak kita benerin akhlaknya, adabnya kita benerin. Nah kalau anak pengen bener, kita juga mesti mulai bener dulu. Jadi bapak yang bener, jadi bini juga yang bener. Bo, la ilaha illallah, gua ngomong lu pada dengerin. Lu cium tangan setahun berapa kali sama laki? Setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul. Mau berangkat laki kerja cium tangannya. Jangan galak-galak sama laki, jangan diomelin mulu. Udah covid, pensiun, ya kan. Bentak-bentak lu udah ketahuan jantungan, lakinya mati urusan. Pernah nggak dengar cerita dulu? Tuh ada bini galaknya bukan main pak. Bininya tuh lakinya diomelin mulu, pagi siang malam sarapan mulu diomelin sama lakinya. Sampai satu waktu rupanya suaminya lagi enak-enak ngopi, ngerokok. Bininya sambil ngepel, aki-aki diomelin. Dasar aki-aki kagak punya pikiran. Bukan bantuin bini enak-enakan ngopi, ngerokok mulu. Lakinya karena tiap hari diomelin mulu nafsu juga. Lu ngomong sekali lagi ya, gua masukin sumur lo, ya kan? Dulu banyak sumur ya. Bininya ngomel, lu ngomel sekali lagi, ngomong sekali lagi, gua masukin sumur. Bininya mentang-mentang badannya gede, ditantangin lakinya. Kalau berani lu masukin aja gua ke sumur, lupa diri lakinya. Akhirnya dibopong istrinya, dimasukin ke sumur. Sumurnya kering, kagak ada airnya. Habis dimasukin ke sumur, tuh aki-aki ngopi lagi, ngerokok lagi, udah asik. Udah setengah jam dia ingat, ya Allah bini gue di sumur ya. Akhirnya diturunin ember dah, digoyang-goyangin, udah terasa berat. Nah ini bini gue dan ditarik kreat, tarik lagi kreat. Begitu muncul ternyata bukan istrinya, makhluk rambutnya panjang, matanya merah. Lakinya kaget nanya, "Man inta? Siapa kamu?" "Saya adalah jin penjaga sumur." "Lah bini gua mana?" "Justru gua naik ke atas, bini lu lagi ngomel mulu dalam sumur, maka gua kagak kuat." Lu kebayang nggak, Bu? Lu kebayang nggak jin aja stres ngadepin bininya? Makanya tadi kita kudu bener lihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum, merasakan betul apa yang dirasakan oleh umatnya. Nabi berbeda dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi berbeda dengan Nabi Musa. Nabi nggak spektakuler.
Mukjizatnya itu hanya Al-Quran yang menjadi tuntunan hidup kita, yang sampai hari ini masih jadi pegangan kita. Nggak habis-habis tuh mukjizat sampai akhir kiamat. Nyari mukjizat Nabi yang lain kagak nemu. Orang ngelihat Nabi Yusuf, Masya Allah, apa yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, mukjizat, cakepnya, cantiknya luar biasa. Makanya Nabi Yusuf boleh juga dikatakan bukan cakep aja, cantik. Saking indahnya tuh, saking cakepnya Nabi Yusuf. Itu ibu-ibu lagi megang pisau, Nabi Yusuf lewat, ngiris tangan, nggak terasa ngelihat ketampanan Nabi Yusuf. Kebayang nggak tuh? Ini ada laki-laki lewat, ya ibu lagi ngiris bawang, aki-aki lewat ngiris tangan kita. Kebayang nggak tuh? Maconya kayak gimana tuh aki-aki? Udah jalannya doyong ya kan? Ini Nabi Yusuf, dia lagi ibu-ibu ngiris buah, Nabi Yusuf lewat sampai ngiris tangan karena tampannya Nabi Yusuf, Pak. Makanya sebetulnya Nabi yang paling cakep di dunia ini Nabi siapa? Yusuf. Salah ente, bukan Nabi Yusuf, Nabi Adam. Kalau Nabi Yusuf ada bapak ibunya, Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yang menciptakan Adam langsung adalah Allah. Makanya waktu Nabi Mi'raj, Nabi ketemu dengan Nabi Allah Adam dan Yusuf. Apa kata Nabi? Aku melihat Adam dan Yusuf, ternyata aku lihat Nabi Allah Adam 70 kali cakepnya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tuh kalau kita dengar tarhim subuh tuh, itu ada cerita tentang Isra-nya Nabi tuh. Assalamualaikum ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, assalamualaikum ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu. Ini cerita tentang Isra. Wahai yang diisrakan, yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai Nabi di Masjidil Aqsa, sudah menunggu 124.000 Nabi. Ini adik-adik biar tahu ya, anak-anakku biar tahu, Nabi itu bukan 25, ada 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi, maka terpilih menjadi 313 Rasul. Dari 313 Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Dari 25 terpilih lagi menjadi 5 ulul azmi. Maka dari 5 terpilih lagi menjadi 2 Ibrahim dan Muhammad Rasulullah. Dari 2 terpilih lagi menjadi 1 Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat Nabi Allah Adam 70 kali cakepnya dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi kita kayak gimana? Siapa? Tadi dibaca tuh sama ibu-ibu. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Allah ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tadi orang lihat Nabi Yusuf gimana? Terpesona. Ya, ya. Ingat, terpesona ada ukurannya, Pak. Terpesona itu ada ukurannya. Karena cakepnya, cantiknya suami jadi terpesona. Karena gagahnya, macoknya istri jadi terpesona. Tapi ingat, terpesona itu ada batas waktunya.
Nih Pak, dulu Bapak ngeliat istri Bapak terpesona nggak? Dulu terpesona nggak? Dulu ngelihat istri terpesona nggak? Iya. Sekarang jujur ya, jangan ada dusta di antara kita ya. Lu masih terpesona nggak? Lu bohong lo ah. Dia takut dari bininya kali ya. Mana bininya? No, diliatin sama bininya lu ngomong. Sekarang bukan terpesona lagi, sayang. Beda. Makanya orang ngelihat Nabi Yusuf terpesona ada waktunya. Orang ngelihat Nabi bukan terpesona. Tadi tuh ibu-ibu baca tuh, mar'a wajhaka yas'ad, siapa yang memandang wajahmu ya Rasulullah hatinya akan bahagia. Makanya ngukur kebahagiaan itu nggak ada ukurannya. Bapak tinggal di apartemen seperti ini bahagia, sholat malam bahagia, baca Quran bahagia, di mana ngukurnya? Ada orang sedekah bahagia, tapi berapa banyak orang berlimpah harta, jabatannya tinggi, hidup gelisah, ngukurnya gimana? Maka syukuri apa adanya itu, bahagia hidup ente. Tapi kalau ngelihat tetanggamu punya ini punya itu, nggak bahagia ente. Orang ngelihat Nabi, yang lagi galau ngelihat Nabi hilang galaunya, yang lagi banyak masalah ngelihat Nabi hilang semua masalahnya. Kan ada wajah orang Pak, tadinya kita nggak punya masalah, ngelihat dia turun dari tangga, ngelihat mukanya jadi bermasalah. Benar nggak? Tadinya kita nggak punya masalah apa-apa, begitu nonton TV ada muka dia di situ, habis kita mau sambut tuh. Padahal tadinya kita nggak punya masalah. Maka orang ngelihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mar'a wajhaka yas'ad, siapa yang memandang wajahmu ya Rasulullah hatinya akan bahagia. Dari mana kebahagiaan itu datang? Dari akhlak yang dimiliki Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustadz panjang lebar tuh nyeritain Nabi kayak apa. Nabi kalau berjabatan tangan itu yang punya tangan nggak pernah dilepas kecuali yang punya tangan menarik tangannya. Nggak dibedakan yang kaya yang miskin, yang berpangkat atau yang jelata, semuanya disamakan oleh Nabi, dihormati oleh Nabi. Kita kadang-kadang Bapak Ibu masih ngelihat kasta. Kalau orang kaya bukan main tuh tangannya, kita pegang erat-erat, giliran orang miskin ujungnya doang kita sentuh. Kita sering lupa. Nabi kalau berjabatan tangan nggak dilepas tuh yang punya tangan sampai dia melepaskan sendiri. Sampai satu waktu Nabi berjabatan tangan, tiba-tiba Nabi menarik tangannya. Ketika Nabi tarik tangannya, yang punya tangan merasa nggak enak. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau menarik tanganmu dari tangan saya? Nabi bertanya, itu tangan ngapa kasar? Itu tangan sampai kapalan begitu, kenapa? Kenapa tanganmu berbeda dengan tangan yang lain? Ini tangan ya Rasulullah saya pakai untuk memecahkan batu di gunung, untuk menafkahi anak dan keluarga saya memecahkan batu di gunung sampai tangan saya rusak dan kasar seperti ini. Sini tanganmu, kata Nabi. Diambil tuh tangan, diciumi sama Rasulullah. Inilah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang kita sering lupa Pak, mandang orang. Kalau kerjanya ini dihormatin, tapi kita lihat tukang yang pagi berangkat sore pulang, keringatnya bercucuran, bagaimana dia mencari nafkah buat anak dan istri. Ketika dia melangkah di situ, dia sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu juga sama, ya Allah, bini gua, laki gua kayak begini, beda sama laki-laki yang lain, nggak boleh. Apalagi banding-bandingin, gua mah heran jadi bini lu Bang, bosen gua. Yang lain dibeliin gelang kalung, gua dari dulu imitasi, mana gatel banget ya. Bu, bisa jadi suami kita lebih mulia daripada yang lainnya tadi. Yang korupsi, yang apa itu kita lihat. Maka jangan suka memandang orang dengan kasta, dengan kerendahan tadi. Nabi selalu menghargai manusia. Kita juga sama di sini, saling menghargai. Ngelihat kayak begini, Masya Allah, sama-sama kita bangun Islam dengan baik. Kita bangun akhlak kita dengan baik. Dimulai dari mana? Dari kita sebagai orang tua.
Ibu juga mulai dari sebagai seorang ibu, didik anak kita. Sebentar lagi masjid akan dibangun, jadikan basic buat pendidikan anak-anak kita. Kalau lingkungan sudah kita bentuk dengan baik, insya Allah keluar dari lingkungan itu pun akan menjadi baik. Maka lihat proses kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, Pak. Nih Bu, rencana Allah untuk lahirnya Muhammad itu Abdullah sama Aminah baru akad nikah. Tuh Aminah belum disentuh, Abdullah udah diajak jalan oleh Abdul Muthalib. Ya Abdullah, labbaik abi, nazhab ilal Arafah. Yuk kita berangkat ke Arafah. Mau ngapain abi? Udah ikut aja gua. Ikut saya, kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pengen buktiin ini Abdullah udah punya bini, masih dengar kata nggak sama orang tua. Karena di situ keberkahannya. Kan banyak tuh yang PSTI, tahu? Persatuan suami takut sama bini, takut banget. Padahal yang harus kita takuti Allah. Ini Abdul Muthalib ingin membuktikan ini Abdullah masih dengar kata nggak. Padahal dia udah punya istri, diajak jalan sama Abdul Muthalib. Abdullah ikut saya yuk, nadhab ilal Arafah, kita berangkat ke Arafah. Siap abi, kita berangkat ke Arafah. Istrinya belum diapa-apain Pak, berangkat ke Arafah. Sampai di Arafah, rupanya Abdullah ngelihat ada oase kecil, airnya bening banget. Sambil dia liatin, ya Allah, ini kemarin saya nggak pernah lihat nih ada air bening begini. Pada saat dia liatin air tadi, tiba-tiba dia dengar ada bisikan di hatinya. Abdullah, isyrab hadzal ma' warji ila imra'atik. Abdullah, minum tuh air, pulang ke rumah, campuri istrimu. Subhanallah, untuk lahirnya Muhammad, bercampurnya Abdullah dengan Abdul Muthalib atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya suka dianggap bercanda tuh. Kalau ente mau campur sama istri biar anak lahir anak yang soleh yang baik, doa dulu minimal nih, mayang sunnah dulu 2 rakaat, baca yasin 3 kali, tahlil tahmid, ya kan? Minimal baca Allahumma jannibna wa jannibish syaitan. Akhirnya Abdullah pulang ke rumah, dia campuri istrinya. Besok paginya Abdullah udah berangkat ke Madinah dagang. Itu kumpul suami istri Bu, cuman semalam. Berangkat dagang ke Madinah. Tadi dibaca sama ibu-ibu tuh. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil Madinati abuhu Abdullah. Ketika kandungan Aminah sempurna 2 bulan, datang kabilah dari Madinah pulang bawa dagangan. Akhirnya Aminah bertanya, aina Abdullah, mana suami saya? Di dalam perut ini ada buah cinta kami dengan Abdullah. Saya ingin memberitahu Abdullah, mana suami saya Abdullah? Nggak ada yang jawab, diam semua. Aminah nanya lagi, aina Abdullah, mana suami saya? Ada yang bisikin Aminah. Aminah terpaksa, Abdullah kami tinggalkan di Madinah. Abdullah marid, Abdullah dalam keadaan sakit, sedih. Ya Allah, suami saya nggak pulang. Yang lain pada pulang bawa dagangan, bawa untung, suami saya ditinggalin dalam keadaan sakit. Mana saya ingin membuktikan, ingin memberitahu Abdullah ini ada buah cinta dalam perut saya bersama dengan Abdullah. Dalam keadaan sedih datang Abdul Muthalib. Ada apa Minah? Baba, suami saya ditinggalin Baba di Madinah, kagak dibawa pulang, katanya sakit. Abdul Muthalib kumpulin keluarganya, idhab ilal Madinah, berangkat kalian ke Madinah, jemput Abdullah, bawa pulang. Berangkat utusan ke Madinah 15 hari, pulang 15 hari. Aminah nanya lagi, aina Abdullah, mana suami saya? Nggak ada yang jawab. Mana suami saya? Nggak ada yang jawab. Suami saya mana? Baru ada yang pelan-pelan bisikin Aminah, al-afu Aminah, mohon maaf Aminah, Abdullah qad tufiya bil Madinah, Abdullah sudah meninggal di Madinah.
Makanya Nabi ketika dalam umur 2 bulan dalam kandungan ibunya sudah diyatimkan oleh Allah. Ini bener banget tadi saya lihat tuh nyantunin yatim. Ya, nyantunin yatim. Ana wa kafilul yatim bil jannah hakada. Aku bersama orang yang menyantuni hidupnya anak yatim di surga bagikan jari telunjuk dengan jari tengah. Bu, saya punya anak yatim di rumah piatu, yatim piatu udah 30 tahun ngikutin saya. Saya suruh pulang kagak mau pulang-pulang. Bini saya. Weh, santunin yatim tuh ya, Nabi dari kecil udah diyatimkan oleh Allah sehingga Nabi kuat menghadapi terpaan ujian karena sudah diyatimkan. Saya bilang nih, anak-anak kalau pengen kuat yatimin, taruh di pesantren, jauh dari bapaknya, jauh dari ibunya, dia akan mandiri, ngurus dirinya sendiri. Saya ingat dulu tahun 73 saya udah diberangkatkan ke pesantren dari Madiun Ponorogo, desa Nggontor, masih kecil banget kita, nyuci sendiri, ngurus pakaian sendiri, ngurus kehidupan sendiri, yatimkan di anak-anak kita biar nanti jadi cahaya di sini, cahaya di masyarakat. Akhirnya Aminah sedih, dalam keadaan sedih tiba-tiba datang Abu Lahab. Ada yang kenal Abu Lahab? Tahu? Jangan kenal, lu kenal di mana Abu Lahab? Abu Lahab gitu ngelihat Aminah dalam keadaan sedih, Abu Lahab nanya, kenapa Aminah itu pada nangis-tangisan? Kata Abdul Muthalib, hai Abu Lahab, lihat Aminah dalam keadaan janda, itu ada janin dalam perutnya, saudaramu Abdullah meninggal di Madinah. Itu Abu Lahab, ibu bapak tahu, dia belum mati aja udah distempel sama Allah, tabat syada abi ma'agna anhu maluhu wa makasab. Ini hati-hati nih, orang yang suka nyakitin ulama, orang yang suka benci kepada ulama, ini nanti nasibnya sama kayak Abu Lahab. Tuh Abu Lahab belum matinya aja udah distempel, celaka kedua tangan daripada Abu Lahab, karena tangan Abu Lahab ini yang sering nyakitin Muhammad Rasulullah. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Sampai ketika Abu Lahab mati, orang diupahin buat nguburin jasad Abu Lahab, nggak ada yang mau, Pak. Ente kebayang nggak? Ini bisa berulang. Pandemi COVID-19, ente kebayang? Sampai kita nggak boleh nengokin yang meninggal. Ini masih mulia. Kalau Abu Lahab nggak ada yang berani nguburin, Pak. Diupahin orang buat nguburin jasad Abu Lahab, nggak ada yang mau. Sampai disodok sama galak, dimasukin ke lubang, dilemparin batu, sampai ketutup tuh tanah. Kena COVID berarti. Bukan COVID, bukan. Zaman dulu COVID lu ngarang aja. Kalau COVID masih syahid itu. Ya, syahid. Kalau dia beriman kena COVID meninggal dunia, termasuk syahid. Saya punya sahabat Ustadz Nur Heri, belum lama meninggal dunia. Kalau ini Abu Lahab karena jahatnya sama ulama, jahatnya sama Rasulullah yang menyebarkan dakwah, sampai orang diupahin kagak ada yang mau, Pak, nguburin jasad Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nanti di akhirat, di dunia udah dihinain, di akhirat lebih terhina lagi. Kenapa? Dia dibakar oleh istrinya yang bawa kayu bakar. Istrinya bawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Karena sekongkol tuh, suami istri sekongkol untuk nyakitin Rasulullah, maka istrinya membakar suaminya sambil dirinya juga dibakar. Fi jidha hablum mim. Awas sama ulama, jangan benci ya. Jangan jauhin ulama, jangan fitnah ulama, jangan ya. Nasib ente kayak Abu Lahab. Tapi masih mendingan Abu Lahab. Abu Lahab masih sayang sama Nabi. Maka ketika dia lihat Aminah dalam keadaan sedih, Aminah jangan bersedih. Ngapa? Itu bayi yang ada dalam perut kamu ponakan saya, Abdullah saudara saya. Kamu yatim tuh bayi yang dalam perut. Nih Abu Lahab yang bakal jamin. Ngomong ada keperluan apa sama saya Aminah. Jadi sebetulnya Pak Abu Lahab nggak benci sama Rasulullah. Yang dia benci adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan keinginan Abu Lahab.
Maka singkat kata singkat cerita, 9 bulan kemudian nuron yatala'u sana, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahalul qiyam tadi kita. Ya Nabi, salam alaika, salam alaika ya Habib, salawatullah alaika. 9 bulan kemudian Nabi lahir dalam keadaan apa tadi? Yatim, nggak punya bapak. Gembira keluarga Abdul Muthalib, pada senang gembira. Tiba-tiba ada yang ingat, Abu Lahab udah dikasih tahu belum? Abu Lahab kan sayang benar sama Muhammad, sayang benar sama Aminah. Akhirnya utusan nyari ke rumah Abu Lahab. Abu Lahab nggak keluar, yang keluar pembantunya Syuaibah. Syuaibah tanya, kenapa nyari Abu Lahab? Aminah qad ulidat, Aminah sudah melahirkan, kasih tahu Abu Lahab. Akhirnya Syuaibah cari Abu Lahab, dicari di musola Ar-Rahman kagak nemu. Mana ada Abu Lahab di musola? Dicari lagi di masjid kagak nemu, ketemu di pasar lagi main catur. Itu Syuaibah ngeliat Abu Lahab di pasar, Syuaibah teriak, Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab orangnya berangasan pak, ngeliat pembantunya, budaknya datang marah. Lu ngapain nyari-nyari gua Syuaibah? Ada urusan apa? Aminah qad ulidat, Aminah udah ngelahirin. Hah? Aminah ngelahirin? Iya. Laki perempuan? Bingung Syuaibah. Orang dia belum tahu. Cuman bangsa Arab saat itu kalau yang lahir laki jadi kebanggaan, kalau yang lahir perempuan jadi kehinaan. Ngarang Syuaibah, laki ya kan, putih bersih sini loh ya kan. Akhirnya Syuaibah datang, ada apa Abu Lahab? Nih pegang duit, lu berangkat ke pasar beli 100 ekor onta, sedekahin sama anak yatim. Hati ini saya sedang gembira bahwa ponakan saya lahir laki-laki. Ini pegang duit. Itu Syuaibah sambil megang duit, tangannya gemeteran. Ini bener apa kagak, laki apa perempuan ini? Ini kalau urusan perempuan gue digorok sama Abu Lahab ini. Akhirnya habis pegang duit, dia datang ke rumah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang lahir laki perempuan, laki putih bersih. Alhamdulillah. Ngapa lu ngucapin alhamdulillah? Abu Lahab nanya tadi, ini dia kasih duit buat sedekahin anak yatim 100 ekor onta. Itu sejahat-jahatnya Abu Lahab, gembira ketika Muhammad Rasulullah lahir. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas pernah ngimpi. Dalam mimpinya dia lihat Abu Lahab lagi disiksa. Sampai Sayyidina Ibnu Abbas nanya, ya Abu Lahab, ma fa'alallah lah. Abu Lahab, apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu? Aku disiksa habis-habisan, cuman setiap hari Senin siksaan itu dikurangi oleh Allah. Kenapa? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, sebab pada hari Senin saat Rasulullah lahir, aku sempat bersedekah dengan 100 ekor onta kepada anak yatim. Ibu, inti anak yatim. Karena tidak ada yatim yang paling yatim melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Lahir sudah tidak punya bapak, kemudian diyatimkan dari lingkungan, disusukkan oleh Halimatus Sa'diyah, ditaruh di desa yang terpencil, sehingga Nabi tidak terkontaminasi dengan jahiliyahnya Mekah saat itu. Maka anak kita kenapa ditaruh di pesantren, diyatimkan jauh dari lingkungan yang bahaya buat dia. Handphone anak kita, Masya Allah nggak pernah lepas bu pak. Saya ngeliat anak saya main handphone, tapi begitu saya masukin pesantren, saya kunjungin, saya nggak turun dari mobil, saya lihat dia jalan, bukan lagi handphone yang dipegang, tapi Quran yang dipegang. Masya Allah, girang hati kita. Berubah lingkungan tadi. Maka dari awal tadi saya katakan, kenapa lingkungan ini harus dibentuk dengan baik? Karena dia akan berpengaruh terhadap anak-anak kita nanti. Jangan biarin ada yang main judi, ada yang mabok. Jangan kasih kesempatan di sini. Jaga betul lingkungan ini dengan baik. Penuhi musola, penuhi masjid. Insya Allah
Mudah-mudahan dari sini bisa jadi pesantren buat anak-anak kita nanti. Ini Pak, lingkungan penting. Nabi diyatimkan dari kota Mekah yang jahiliyah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi nggak ada yatim yang paling yatim melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, pesan saya itu aja. Ini mudah-mudahan setelah kelar maulid ini, ayo ramein masjid kita, ramein musolah kita. Ya Bu, ya Bu, aki-aki subuh kalau dia belum bangun ambil air. Tar dulu, aku main guyur. Nih, bininya mana sih ini tadi? Biarin tadi guyur bini lu. Bininya lagi pesantren. Lagi di pesantren. Ambil air, usap mata suami kita. Bang, udah azan, bangun. Adzan cepat berangkat ke musolah. Biar anak kita lihat nih, bapaknya rajin jamaah, anak juga bakal ngikut jamaah. Ini anak disuruh sholat, maghrib sholat musolah. Tuh anak berangkat, bapaknya megang handphone dah. Asik, emaknya sama lagi WA-WAan. Anaknya pekinya ketinggalan, balik pulang lihat bapaknya lagi megang handphone, dia ikut lagi. Jadi yang mesti nyontoin siapa? Kita orang tua. Jangan sombong dengan hidup, ya. Ini satu waktu kita bakal mati. Jangan sombong dengan harta, satu ketika kita nggak punya. Jangan sombong dengan jabatan, satu ketika kita bakal turun. Ya, jangan sombong. Nanti bakal diwariskan sama anak-anak kita kebaikan itu. Ini ada makhluk yang paling sombong, siapa? Iblis. Salah Pak, Firaun. Kalau yang namanya iblis sombongnya nggak kebangetan. Firaun nggak usah manusia, iblis aja, setan aja benci sama Firaun. Nah bener. Kan ada orang kopet, saking kopetnya dosanya aja diminta kagak dikasih. Ini Firaun nggak usah manusia, setan aja benci. Nih ada cerita, satu waktu setan berkunjung ke rumah Firaun. Begitu dia ketuk pintu, Firaun nanya, siapa di luar? Apa kata setan? Un. Ya Firaun nanya, siapa di luar? Kata setan, un. Ngaku Tuhan, gue di balik pintu aja lu kagak tahu. Ya harusnya kalau dia ngaku Tuhan kan tahu yang datang setan. Akhirnya begitu Firaun buka pintu, ternyata setan lagi berdiri di depan pintu. Lu setan? Iya. Dari mana? Dari Bojong. Setan datang. Ada apa datang kemari? Gue mau silaturahim. Ya kan? Gue pengen nasihatin lu, Un. Rupanya Firaun pernah nasihatin setan. Mau tahu nasihatnya Firaun sama setan? Kata setan, Un dengerin ya. Apa? Sesetan-setannya setan. Ya. Kata setan, Un, sesetan-setannya setan. Nggak ada setan yang ngaku dirinya Tuhan. Lu doang, Un, berani banget ngaku diri lu Tuhan. Gua aja kagak berani, Un. Ya kan? Setan dosanya cuma nggak mau sujud kepada Adam. Tapi kita sering kali menganggap diri kita Tuhan. Anak saya harus begini, anak saya mesti begini, saya mesti kerja begini. Kamu bukan Tuhan. Ikutin jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan? Didik anak kita dengan baik. Ini generasi ke depan anak-anak kita, insya Allah mudah-mudahan. Ya, saya punya di rumah ada rumah tahfiz, alhamdulillah. Ya, anak-anak tuh pada ngaji. Ya, ada yang sampai 6 juz sudah hafal Quran. Kalau ibu-ibu di sini saya yakin Quran udah di luar kepala semua, insya Allah. Ya, Bu, ya Qurannya di mana, kepalanya di mana. Ya, sama anak-anak saya yang di pesantren, alhamdulillah ada yang 12 juz hafal Quran, ada yang sudah hafiz. Nah ini anak-anak kita ke depan, kita meninggal dunia, masya Allah Pak, nanti bakal ditanya tentang anak-anak kita yang saat ini berada bersama kita. Kita didik apa enggak dengan baik? Ustaz, saya nggak bisa baca Quran, masukin anak supaya bisa baca Quran. Dituntun kita nanti sama anak kita. Tuh anak mau dimasukin surga, dia teriak, ya Rob, jangan masukin saya surga. Kenapa? Saya nggak akan masuk surga sebelum bapak ibu saya disertakan bersama saya. Karena bapak ibu saya lah yang menyuruh saya masuk pesantren. Bapak ibu saya lah yang menyuruh saya mengaji. Bapak ibu saya lah yang mengundang ustadz untuk mengajarkan saya. Saya nggak akan masuk surga sebelum bapak ibu saya bersama saya. Allah panggil bapak ibunya, disertakan bersama anak masuk dalam surga. Tapi ada orang tua yang ketika dia akan dijerumuskan ke dalam neraka,
Ada seorang anak ketika dikerumuskan ke dalam neraka, dia teriak lagi, ya Rob, jangan masukin saya ke neraka sebelum bapak ibu saya kau sertakan. Kenapa? Saya nggak bisa ngaji karena nggak dididik oleh bapak ibu saya. Saya nggak sholat karena nggak ada perhatian dari orang tua saya. Masukin orang tua saya bersama saya ke dalam neraka. Nih, kita jadi orang tua. Paham nih Pak? Nih, kita dapat tempat yang baik di sini. Fasilitas udah disediain semua. Bahkan yang lebih luar biasa, kita diperbolehkan mengadakan peringatan maulid malam ini. Maka pulang ada yang dibawa nanti, anak-anak kita didik dengan baik. Kita bakal mati setahun sebelum meninggal dunia. Nih ubun-ubun kita kayak ketarik. Udah ada yang berasa belum? Laki-laki ketawa aja. Kong apa? Kong Jiun. Ini kalau udah berasa, ya itu setahun tuh. Habis asar berasa kayak ketarik, itu tinggal setahun lagi meninggal. 40 hari daun yang di Lauhil Mahfud jatuh. Itu di Lauhil Mahfud ada daun tuh nama manusia semua. Israel pegang tuh daun, dilihat namanya siapa, diikutin. Jiun tengah-tengah lama pakai J ya kan. 40 hari daun jatuh, masih waktu 5 menit lagi. Seminggu sebelum meninggal dunia, nih nikmat udah nggak terasa, nikmat udah hilang, lidah udah nggak berasa asin manis, tinggal seminggu lagi. Covid aja begitu, orang sudah nggak berasa apa-apa udah kena. Ya, mahal. Makanya ntar baal, ntar lu rasain tuh ya, jeruk udah kagak berasa, anggur nggak berasa. Ini ada pakai makan nggak? Ada. Udah pokoknya udah kagak berasa apa-apa, tinggal berapa? Seminggu lagi itu ya kan. Kita semuanya bakal mati, tinggal bagaimana anak-anak kita nanti nerusin hidup kita. Ya mudah-mudahan pulang maulid, ayo perhatian kepada anak-anak kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja dari saya, mohon maaf. Usi nafsi wa yakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.